Namo Buddhaya. Salam sejahtera, penuh damai, pemirsa Dhamma TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Satna Dewi bisa menjumpai Anda dalam acara yang tentunya telah kita tunggu bersama-sama. Manage Your Mind. Baik, tentunya saya berharap bahwa pemirsa dalam kondisi yang sehat pada malam hari ini. Dan tentunya jika ada masalah, ada baiknya kita belajar bersama di acara ini. Baik, pemirsa Dhamma TV, tema pada malam hari ini sangatlah menarik karena ini menuju ke kehalusan citra kemanusiaan kita, yaitu pemahaman tentang jati diri. Baik, narasumber kita yang luar biasa yang akan banyak memberikan pengarahan pada malam hari ini adalah Biku Dhammawicayo Mahathera. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya, semoga sinar kebijaksanaan menjadi milik kita bersama. Ya, baik Bante, tema malam hari ini sangat menarik karena ini bagi orang-orang spiritual biasanya ini adalah sebuah perjalanan, yaitu pemahaman tentang jati diri, Bante. Nah, sebenarnya apa sih jati diri tersebut, Bante? Ya, otomatis kalau kita mengenalkan jati diri berarti kita belajar akan kewajaran dari diri kita masing-masing itu, bagaimana kita menggunakan kehidupan dan yang ada di tubuh kita ini supaya bisa mengadaptasi dengan situasi apapun juga sehingga kita tetap bahagia. Itu adalah teknik yang perlu dikembangkan tiap-tiap orang yang mau memahami jati dirinya. Karena semua ingin bahagia, toh. Yeah. Jadi situasi apapun juga, melihat, mendengar, memikirkan, melakukan sesuatu, berbicara, selalu bahagia. Dan tidak ada niat jahat terhadap siapapun juga. Jadi dengan demikian, setiap orang punya manajemen cara hidup seperti ini, wah, negara kita ini menjadi satu negara yang punya manajemen di dalam kehidupan masing-masing itu luar biasa. Karena tidak ada negara manapun yang menekankan manajemen ke dalam diri kita. Ya. Maka dari itu kita inilah satu-satunya TV yang berani membuat sesuatu manajemen. Ya. Manage your mind, ya toh? Ya. Dengan demikian otomatis jati diri, siapapun yang bisa memanage dirinya sendiri, pasti dia akan lebih bahagia. Bagaimana kita menemukan jati diri, Bante? Jadi diri ya otomatis bagaimanapun juga, kalau kita katakan jati diri itu otomatis apapun sensasi, apapun yang masuk melalui keenam indera kita ini, kita paham, kita tahu bahwa semua itu hanya muncul sesaat lenyap, muncul sesaat lenyap. Jadi tidak ada satupun yang kekal, selalu berubah, selalu berubah. Perubahan-perubahan ini kalau kita tidak bisa menerima, itu bisa membuat kita jengkel sendiri, bisa membuat kita mangkel, bisa membuat kita menderita. Maka dari itu penderitaan karena kita umumnya tidak bisa menerima perubahan apapun juga. Tetapi kalau kita bisa menerima perubahan apa adanya, ya memang begitulah. Segala sesuatu selalu berubah. Dengan biarkanlah berlalu apa adanya dan tidak memiliki konsep aku sekarang sedang menderita. Aku di dalam penderitaan itu, jadi itu tidak ada pikiran ke sana. Tetapi cuma tahu begitulah kewajaran. Dia itu hanya elektrik yang muncul dalam gelombang otak kita, tetapi kita tidak anggap itu penderitaan. Karena kita tahu ini hanya sekitar elektrik aja, seret, hilang, seret, hilang. Sudah, dengan demikian ya, dengan melihat semuanya kosong, tidak ada aku juga, otomatis kita akan lebih wise, lebih bijaksana, tidak mengenggam gelombang-gelombang yang sesungguhnya hanya khayalan ini dianggap aku sedang menderita. Tetapi sesungguhnya itu tidak ada aku di sana. Tetapi kita tidak memahami jati diri cuma seperti itu, itulah yang menyebabkan kita semua menderita. Ya, Bante, secara kemanusiaan itu ada jati diri kita ada yang fisik dan non fisik tentunya, ya Bante. Itu harus kita kenali semua. Harus. Otomatis kita ini memang Sang Buddha ini satu-satunya guru spiritual yang permulaan mengajak kita itu untuk menganalisa ke tubuh jasmani, sehingga di tubuh kita ini Sang Buddha katakan ada yang padat, ada yang cair, ada yang udara dan ada yang panas. Ini semuanya dilihat, diuraikan juga. Di situ ternyata ini tidak ada aku di sana. Ketika kita mampu merotolin semua, aku ini sing ndi, nggak ono. Padahal aku ini selalu kita agung-agungkan aku ini, Bante. Ya, kalau kita selalu mengagungkan aku, kita akan bisa marah, kita dongkol benci, bisa menderita.
Tetapi kalau kita memahami, iya ya, sing dikatakan aku elek, aku gini jelek, yang dikatakan oleh mereka, sing elek ya. Nggak ada yang sing goblok sing di. Ya sudahlah, kita nggak usah terlalu memasukkan kata-kata mereka karena kita anggap itu adalah cara mereka berbicara mau menjatuhkan kita. Tetapi kita tidak mau terpancing dengan tekniknya mereka mau menjatuhkan kita. Kita santai aja. Kita lebih happy dengan memahami di dalam diri kita itu tidak ada aku. So otomatis kita akan lebih bahagia lah. Jadi sebenarnya ada 4 aku, tidak aku tunggal ya Bante. Aku yang panas tadi itu, yang mungkin unsurnya adalah marah, mungkin ya Bante. Itu dia. Semangat ya Bante, bisa juga. Aku yang juga cair tadi ya Bante ya. Jadi dengan mengenali masing-masing ini dari jati diri kita bisa mengendalikan sebenarnya seperti itu ya Bante. Sesungguhnya ya masalah 4 unsur tadi itu sebagai unsur dari padat kita. Unsur cair, unsur udara, dan unsur panas ini ada di tubuh lagi. Tetapi unsur yang namanya batin ini lain lagi. Adanya perasaan, adanya memori, adanya bentuk-bentuk pikiran, dan adanya kesadaran. Jadi kita bisa benci, kita bisa bingung, kita bisa stres, kita bisa menderita. Itu kebanyakan permainan dari ini. Memori kita dan bentuk-bentuk pikiran yang sering bermain di situ. Karena kita ingin mendapatkan perasaan yang kita inginkan tidak kita peroleh. Sehingga dongkol benci. Kita ingin mendapatkan sesuatu itu karena permainan pikiran kita. Ketika itu tidak dapat, waduh kita mbelet. Bisa marah-marah, tidak kita peroleh. Betul Bante. Orang yang tidak memahami diri sendiri adalah sebuah kebodohan. Ya, dengan sendirinya Sang Buddha katakan, kita memahami yang di luar ilmu pengetahuan yang begitu banyak. Ternyata mereka yang punya ilmu yang begitu luas, begitu pinter, nggak perlu awake dhewe. Jadi dia bingung sendiri, dia stres sendiri. Karena stres, bingung, kacau, menderita. Itu disebabkan dia tidak tahu bagaimana menata cara berpikirnya sehingga itu yang menyebabkan mereka menderita. Itulah ya secara kasarnya orang yang tidak tahu akan dirinya sendiri, dia adalah orang bodoh di dalam dirinya sendiri. Jadi kalau begitu pengalaman dalam hidup itu sebenarnya perlu Kak Bante? Sesungguhnya yang dikatakan pengalaman itulah adalah guru kita yang nyata. Karena itu merupakan sesuatu kenyataan bukan jarene kitab. Gitu? Kita tahu sendiri, iya ya, kita ini kesalahan kita di sini tahu sebabnya apa-apa, dianalisa semuanya, memahami seperti itu, otomatis manusia ini siapapun juga yang mengenal jati dirinya tidak akan mengulang situasi yang membuat mereka menderita. Jadi pengalaman ini perlu ya untuk membuat semakin dewasa, semakin bisa mengendalikan diri. Ya itu dah, kalau pengalaman yang mereka alamin yang terjadi di mana-mana itu yang menyebabkan kesusahan, penderitaan baik untuk orang lain maupun diri sendiri, jangan diulang lagi seperti itulah. Tapi kok ada yang ulang-ulang lagi, kenapa Bante? Misalnya curanmor nih, ternyata yang kebekuk itu yang mantan residivis misalnya seperti itu, melakukan itu lagi, kebodohan. Berarti ini ada kesalahan di dalam teknik. Penjara-penjara itu tidak ada pembinaan, management of mind dari penjahat-penjahat itu, dibiarin, pembiaran mereka. Nah dengan demikian itulah yang menyebabkan terjadinya seperti itu. Coba kalau tiap penjara itu mulai sekarang ditata rapi, itu merupakan tanggung jawab mereka bagaimana menata ulang manusia yang masuk di penjara, pasti mindsetnya salah. Nah mereka punya tanggung jawab toh. Iya dong. Tekniknya gimana? Tetapi sama sekali tidak ada pengarahan ke arah situ. Kalau mereka sesungguhnya mau seperti itu, ya mereka memanggil lah. Apakah itu dari agama A, B, C, D, E, F, G. Coba suruh mereka ikutin semuanya. Hari Senin misalkan Islam itu, nah Selasa Kristen, Hindu, Katolik, lalu Buddha. Begitu tiap hari ditata oleh mereka. Dengan demikian akhirnya setelah ditata sedemikian rupa selama 1 bulan penuh, dari situ diminta Anda
lebih condong ke mana. Karena mereka itu sesungguhnya kalau mereka sering melanggar mau-maunya, berarti mereka itu tidak menghargai agama manapun juga. Yeah. Sehingga dengan demikian ketika itu disuruh pilih ada pengajar-pengajar agama itu, di situ dia memilih sing cocok sing di. Oh iki aku senang sing iki. Nah, akhirnya disitulah penekanan di sana dari ternyata mereka suka agama A gitu. Si A itu kita undang untuk membina, membimbing bagaimana itu mereka. Selama apakah difokuskan selama 7 hari berturut-turut, mindsetnya bagaimana. Kalau bisa mampu ditata ulang, saya jamin mereka berubah total. Ya. Kalau tidak ada satupun yang berani merubah manajemen dalam pikiran tiap-tiap residivis itu, selamanya dia akan masuk keluar, masuk keluar, masuk keluar. Ya, kasihan ya Bante, karena tidak ada pembinaan di situ ya. Ini orang-orang yang liar sebenarnya, liar secara pengenalan ke dalam ya jati itu diri. sesungguhnya kesalahan dari mereka yang mengatur di penjara itu, karena mereka tidak pandai mengatur. Karena awake dhewe aja tidak bisa ditoto, bagaimana bisa menoto orang lain, ya toh? Sesungguhnya memang begitu. Mereka itu harus menata dirinya terlebih dahulu, baru mampu menata yang lain. Ya, mungkin coba kapan-kapan kita ke bakti sosial ke sana ya Bante, ke penjara-penjara. Bante, jika dihubungkan dengan meditasi, apakah meditasi dapat menuntun kita untuk mengetahui jati diri kita sesungguhnya? Jangan dijawab dulu. Baik pemirsa Dhamma TV, tentunya kita akan melanjutkan pembicaraan setelah yang satu ini. Baik pemirsa Dhamma TV, tentunya masih bersama saya Satna Dewi di acara Manage Your Mind bersama narasumber kita Biku Dhamma Wijaya Mahathera. Dan tentunya pada malam hari ini tema kita adalah pemahaman tentang jati diri. Ini sesuatu yang penting sekali. Bagaimana bisa kita mengenal tentang jati diri kita sesungguhnya. Baik, pembicaraan tadi terpotong Bante dengan pertanyaan. Jika dihubungkan dengan meditasi, apakah meditasi dapat menuntun kita untuk menemukan jati diri Bante? Sangat dapat. Karena begini, manusia ini selalu arah cara berpikirnya yang salah. Dia tidak memahami kebenaran itu sendiri. Sebagai contohnya, dulu waktu kita baru 1 tahun jadi biku, kita di Bangkok. Itu pada hari Senin itu ke rumah sakit memang diperbolehkan untuk melihat adanya otopsi. Nah saat itu ada otopsi, pembedahan, waktu itu kita banyak biku yang lain. Di antaranya itu ada beberapa biku yang sama-sama masih muda lah. Orang Thai, biku Thai itu, tahu-tahu dia keluar. Saya di sana tetap lihat-lihat. Selesai kita bertanya, apa kok metu? Mana tahan? Karena waktu itu ada satu cewek yang meninggal masih 21 tahun. Dia kena tembak di jantungnya itu. Jadi dengan demikian dia waktu diotopsi kan telanjang bulat, segalanya terlihat. Yeah. Nah itu ketika dia melihat begitu, wah dia tidak tahan. Mengapa dia tidak tahan itu? Karena manusia itu kan dipermainkan oleh ingatan. Yeah. Aku dulu pernah mengalami seperti ini, merasakan ini, semuanya pernah saya cicipin misalkan. Itu yang menyebabkan timbul sensasi, pemikiran sensasi, waduh cantik begini, diginikan gitu, macam-macam lah. Jadi timbullah nafsu. Sedangkan kalau kita ini melihat apa adanya, tidak menilai, tidak membentuk-bentuk pola pikir, jadi kita menjaga ketenangan, di dalam ketenangan itu melihat apa adanya. Sehingga tidak menimbulkan nafsu. Dengan demikian itulah yang diajarkan oleh Sang Buddha. Dengan cara kita bisa mengontrol, mengendalikan pikiran dengan sebaik-baiknya, nafsu tidak muncul. Demikian juga Sang Buddha menegaskan, kita para biku itu kalau bisa diminta, waktu kita duduk, waktu kita berjalan dimanapun juga, merasakan duduk sebagai duduk, jalan sebagai jalan, di mana-mana itu kita hanya tengkorak yang sedang duduk, tengkorak yang berjalan, tengkorak yang sedang lari, tengkorak yang sedang tidur, kerangka inilah. Jadi kita membayangkan ini semua kerangka. Dengan demikian itu kita tidak akan menjadi orang yang sombong. Aku itu ganteng loh, aku ini cantik loh, aku seksi. Jadi kita yang merasa ganteng, cantik, seksi, dia tertipu oleh kebodohannya sendiri. Apa enggak roh dirinya juga
terdiri dari tulang belulang itu. Casingnya aja Ya, beda-beda iya, Bante ya. dia dibungkus aja oleh kulitnya aja, dibohongin ya toh. Iya, iya, iya. Iya Bante. Meditasi apa sih yang paling cocok Bante kalau untuk mengenali jati diri ini sebenarnya? Sesungguhnya meditasi yang paling cocok ini memang serba repot ya, karena Sang Buddha membagi watak dari manusia itu ada 6 jenis watak. Tiap-tiap watak itu berbeda-beda tekniknya. Kalau dia punya orang yang nafsu birahinya gede, karena dia bisa melihat sesuatu langsung tertarik. Dia tertarik karena apa? Dilihat yang kulitnya aja. Casingnya itu tadi Casingnya ya aja. Bante ya. Maka itu dia itu diminta untuk merenungkan, cobalah dibayangkan dalam pikirannya bagaimana diprotolin tubuhnya, kulitnya itu dilepas. Kayak tok merah semuanya di merah berdarah. Kulitnya dilepas lagi, nanti tulang belulangnya dilepas, dalamnya, jantungnya, semuanya gimana. Apakah kita akan tertarik kalau melihat seperti itu? Oh iya, iya. Nah, dengan cara seperti ini terus-menerus direnungkan, lama-lama kalau dia sering merenungkan, nafsu birahinya akan melemah. Aku tidak mau dibodohin lagi. Aku tahu di dalam tubuh itu hanya berapa mili saja itu sudah ada darah di situ. Di dalamnya itu berapa senti lagi itu sudah ada jantungnya, ususnya, macam-macam lah. Di situ ada semuanya. Mengapa kok aku tidak punya kemampuan untuk menyadari dalamnya seperti itu? Yang tak delok cuma jobone tok, kulit tok. Jadi dengan demikian, setelah memahami kenyataan seperti itu, nafsu birahinya kan berkurang. Kalau dia begitu besar, tetap besar karena dia hanya memikirkan kenikmatannya, sensasinya, tetapi tidak melihat kebenarannya. Sampai di mana joroknya, busuknya, kotornya. Dengan demikian ya otomatis dia juga tidak memahami bahwa energinya dirinya sendiri juga habis ke sana, terbuang-buang sia-sia. Jadi dengan demikian otomatis dia tidak memahami tenaganya habis, energi pikiran juga habis, power kekuatannya juga turun. Yang dihadapin itu sesuatu sesungguhnya tidak ada yang bagus, semuanya buruk, kotor, jelek. Tetapi karena kemampuan mata batin kita tidak berkembang, yang terlihat itu hanya bagian luarnya saja, otomatis itulah orang bodoh dibodohin di sini sendiri. Sehingga terpikat oleh nafsunya, sehingga semuanya ini membuat dia tambah rendah. Kasihan seperti itu. Ya, itu salah satu nafsu Bante. Karena ada 6 tadi Bante. Ya itu, jadi kalau mereka punya sifat kebencian yang kuat, otomatis ini harus dilawan dengan cinta kasih. Wangel lu Bante. Itu gimana meditasinya cinta kasih Bante? Kan ada banyak orang yang suka dendam. Ya, otomatis kebencian ini, cinta kasih ini bukan hanya sekedar sekali kita kembangkan ya satu harinya. Setiap detik, dimanapun juga, kita selalu berjalan dengan menyebutkan batin kita. OE, OA, Metta, Buddho. OE itu semua perempuan. Semua laki-laki, kita pancarkan cinta kasih dengan murni, mengharapkan mereka bahagia. Jadi kita tidak menganggap ini suku ini, bangsa itu, agama ini, tidak. Semuanya mengharapkan bahagia. Jadi OE, OA, Metta, Buddho, dalam waktu mau di mobil, olahraga, berjalan kaki, duduk, dimanapun juga, ini bekerja. OE, OA, Metta, Buddho, terus. Dengan demikian ini, ketika kita ada sesuatu masalah sama si dia atau si yang lainnya, bukankah aku mengharapkan mereka berbahagia? Mengapa aku kok mau benci, jengkel, marah sama mereka? Ya mungkin dengan cara begitulah mereka bahagia. Kita bisa terima dulu, cuma kita memberikan nasihat, ini jangan dilakukan lagi. Kalau sekali lagi kamu melakukan, aku terpaksa out, ya tak? Nah dengan demikian itu dengan cinta kasih kita bisa punya kebijaksanaan mengharapkan semuanya bahagia. Ketika ada kesalahan dari anak buah kita, baru kita bisa memahami kesalahan itu sesuatu yang wajar, tetapi kita maafkan saat itu, kita tegaskan jangan melakukan lagi. Bante, mantra yang tadi Bante yang tentang cinta kasih itu kan
makna yang terdalamnya kan tentang cinta kasih. Ya. Ketika seseorang yang sedang dendam gitu, dia kan cinta kasih itu kan kecil sekali Bante. Jadi dia mungkin hilang ya, tertutup oleh rasa dendam. Nah, apakah mantra itu ketika diucapkan terus-menerus akan merubah frekuensi yang di dalam hatinya dia? Ya, otomatis kita kalau memang dendam, benci, jengkel, kita harus kembali untuk masuk ke dalam terlebih dahulu. Kalau aku dendam, aku benci sama mereka, yang menderita aku dulu loh. Itu pengertian timbul itu karena itu mantra itu atau dikasih pengertiannya dulu Bante? Dia harus mengerti dulu Oke. terhadap hal itu, kondisinya itu, jadi diri itu harus diketahui. Ya aku benci, dendam, bencel. Itu kita terbakar batin kita, mangkel, kita marah, nggak senang, kita menderita. Ya. Tetapi dia yang di sana loh kok nggak menderita, mereka happy, senang, tertawa. Kalau gitu kan kita yang kalah sama dia. Kita mengharapkan dia hancur, tapi mereka senang-senang, gembira terus. Kita yang tertekan, kita yang benci, kita dongkol. Dengan demikian ya kita rubah tuh. Jangan kebencian ini dimunculkan dalam pikiran kita. Karena kita harus memahami ini ada permainan bentuk-bentuk pikiran kita sendiri. Kita sendirilah yang harus mampu memadamkan, menghancurkan pola pikir yang salah itu yang membuat kita benci, dongkol itu. Maka itu ketika kita sudah agak reda, kita biasakan menyebutkan lagi OE, OA, Metta Buddho, OE, OA, Metta Buddho terus. Nah dengan demikian ini ketika kita hening, diam, tidak ada yang dikerjakan, itu kembangkan lagi, berulang-ulang supaya niat kita mengharapkan laki perempuan semuanya itu selalu berbahagia dimanapun juga. Kita tidak katakan suku ini, bangsa itu, agama itu tidak ada. Jadi dengan demikian apa yang diharapkan Sang Buddha, ya mudah-mudahan semua makhluk di bumi ini selalu bahagia. Mati pun nanti masuk di alam bahagia. Jadi Sang Buddha itu tidak pernah mengatakan, cuma Buddha atau yang masuk surga, yang lain neraka, itu tidak pernah. Jadi kalau kita masih memilih-milih seperti itu, agamaku yang masuk surga, yang lainnya masuk neraka, dia tidak punya cinta kasih yang universal. Ya. Itu tidak cocok untuk bisa bergaul dan bermasyarakat, karena orang yang seperti ini akan mencelah agama yang lain dan mengagungkan dirinya sendiri. Hanya itu menyebabkan perang. Ya. Sebuah niat, jadi niat tadi kan doanya niat membahagiakan orang lain. Ya. Sehingga ketika kita kan kalau orang yang dendam tuh kan nggak gitu Bante. Yang penting aku seneng gitu kan. Pemikirannya kan seperti itu Bante. Yang penting aku puas gitu loh. Tapi di dalam hukum kasunyataannya ketika kita mendoakan orang lain untuk bahagia, kita sendiri bahagia. Ya otomatis kita kan mengetahui semuanya itu tergantung permulaan dari pikiran kita. Kalau kita dimulai benci, dongkol, marah, tertekan, itu kan membuat kita menderita. Ini gelombangnya rendah. Ketika kita ini mengharapkan mereka bahagia, kita bisa memaafkan kesalahan mereka. Ya saya mengatakan mereka bahagia. Kalau saya bisa memaafkan dia, yang pertama bahagia awake dhewe. Reda, tidak ada dendam, tidak ada benci. Dia ketika ketemu dengan kita dulunya ngelototi, benci, jengkel, ngomongnya kasar, kita sudah tersenyum, enak, bisa ngomongnya santai. Dia juga bahagia. Wah, dia sekarang cara memandang kita, ngomong sama kita kok lebih bagus. Jadi dengan demikian kita bahagia, si dia juga bahagia. Semuanya jadi bahagia. Dengan demikian otomatis itulah yang dikatakan memberikan maaf pada kesalahan orang lain setiap saat. Yang bahagia sesungguhnya itulah yang memberi maaf itu. Yang diberi maaf mereka juga bahagia. Semuanya bahagia jadinya. Kan bagus. Meminta maaf dan memberikan maaf. Memberikan maaf kan kadang-kadang berat ya Bante ya? Perlulah. Jadi kita setiap saat selalu memberikan maaf kepada siapapun juga. Ya, tetapi nafsu dan ego yang tak mengenal rasa puas itu kadang-kadang memang muncul Bante. Permainannya seperti itu. Maka seringnya manusia lupa diri dan untuk memahami realitas bahwa manusia itu bukan sesuatu yang abadi. Ini yang kadang-kadang lupa Bante. Ya, itulah manusia ini tidak memahami bahwa dia itu sesungguhnya harus belajar akan jati dirinya setiap saat. Untuk mengangkat kualiti batinnya masing-masing. Karena mereka punya
dapat apa itu pengarahan yang salah bahwa batin pikiran itu roh itu bukan urusan kita, urusan yang di atas sono. Jadi kita nggak usah macam-macam, biarin aja yang atas ngurus. Itu kan konsep yang salah menurut Sang Buddha. Kita ini dibentuk oleh kebiasaan demi kebiasaan, menata cara berpikir kita. Kita mau menata menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik, atau lebih jelek, lebih jelek, lebih jelek. Kalau dibiarkan, kita akan lebih hancur, lebih jelek, lebih rusak. Jadi dengan demikian otomatis kita melihatlah ke dalam diri kita kewajaran sifat yang umum dari tiap-tiap individu condong naik ke atas, lebih mau meningkatkan batinnya, atau condong mau menjatuhkan batinnya menuju ke bawah. Kalau kita tahu condong kita ke bawah, sadarilah mulai saat itu kita harus stop kebiasaan-kebiasaan yang tidak bagus, stop supaya kita tidak merendah terus. Karena hal-hal yang rendah ini harus kita hentikan, baru kita bisa naik ke atas. Ya Bante, berarti semuanya sebenarnya dalam kendali kita ya, dalam tatanan kita yang menata sebenarnya Bante. Seharusnya begitulah. Ya, baik Bante. Pemirsa, pembicaraan kita akan lanjutkan setelah yang satu. Baik pemirsa Dhamma TV, selamat malam bagi Anda yang berada di Kediri, Tulungagung, Blitar, Jombang, dan sekitarnya. Tentunya selamat berjumpa dengan saya Satna Dewi dalam acara Manage Your Mind pada malam hari ini. Baik, tema kita pemahaman tentang jati diri dan masih dengan Biku Dhamma Wijayu Mahathera. Bante, ini ada sebuah pertanyaan yang cukup panjang ini Bante. Manusia harus memiliki tanggung jawab untuk menjaga titik keseimbangan hidup agar semua aspek kehidupan tidak kacau balau tentunya. Oleh nafsu dan ego, keinginan yang merusak keseimbangan hidup manusia dan alam semesta. Bagaimana menurut pandangan Buddhis mengenai pernyataan ini Bante? Ya, kalau kita perhatikan, memang itu pertanyaan yang sangat bagus. Kalau manusia itu bisa menjaga keseimbangan, itu berarti dia harus seimbang antara dia sendiri dengan alam. Dia juga harus seimbang antara dirinya sendiri di dalam dirinya sendiri. Dia juga harus seimbang di dalam menata cara berpikirnya, tidak condong ke kanan, tidak condong ke kiri, selalu seimbang, adil, baru dia akan menjadi manusia yang berkeadilan di dalam dirinya sendiri. Kalau dia sudah tidak adil ke dalam dirinya sendiri, mau menangnya sendiri, mau enaknya sendiri, yang lainnya masa bodoh, otomatis dia sudah tidak adil di dalam dirinya sendiri. Maka dengan demikian otomatis kalau kita menjaga keseimbangan, keadilan di dalam dirinya masing-masing, tiap-tiap orang menjaga seperti itu, dunia ini akan lebih bagus, lebih baik. Semuanya akan sangat baik sesuai dengan tujuan kita bersama, harmonisasi, keseimbangan, dan keadilan akan muncul. Kalau tidak demikian ya sulit untuk bisa mendapatkan itu. Maka dari itu Sang Buddha itu lebih menekankan agama itu bukan dipercaya, tetapi agama itu harus dilakoni, dijalanin baru mendapatkan hasil yang nyata. Itulah sesungguhnya yang dibutuhkan agama itu sendiri. Tetapi dunia ini kan terbalik. Agama cuma KTP ku yang agama, awakku tak langgar KB. Nah itu, jadi dengan demikian pelanggaran demi pelanggaran itu mereka menunjukkan sesungguhnya mereka tidak tertarik sama agama. Sehingga keharmonisan, keseimbangan tidak terjadi di mana-mana. Ya, betul Bante. Hal apa yang paling sesuai dengan jati diri kita pada masa sekarang Bante? Ya, pada masa sekarang ini yang paling sesuai ya kita harus melihat tiap-tiap individu ke dalam diri kita masing-masing ini. Tidak usah terlalu jauh. Karena tiap-tiap individu mereka ingin bahagia. Kita harus bertanya, aku akan bahagia itu bagaimana? Apakah aku bahagia kalau aku disakitin, dibunuh, dirampok, dicuri, diperkosa, dicaci maki, difitnah, dibohongin? Bahagiakah kita? Oh ternyata aku kalau dilakukan sepertinya aku tidak bahagia. Nah dengan demikian sebaliknya makhluk yang lain juga sama. Mereka juga tidak akan bahagia kalau disakitin, dibunuh, dicuri, dirampok, diperkosa, difitnah, dicaci maki, dibohongin. Mereka tidak akan bahagia. Dengan memahami seperti, marilah mulai sekarang kita harus menjaga cara ngomong, tingkah laku kita itu ditata ulang, dimanage dengan sebaik-baiknya. Moral kita harus baik,
Etika kita harus baik terhadap siapapun juga. Ya. Mereka orang rendah, orang atas sama. Mereka ingin ada yang kata-kata yang manis, lemah lembut terhadap siapapun juga. Tingkah laku juga begitu, dia juga sama terhadap siapanya. Bukan karena dia orang bawahan ditendang seenaknya, dia dipukul, didorong seenaknya. Itu tidak pantas dilakukan oleh siapapun juga. Karena kita orang yang bijaksana ingin mengharapkan semuanya bahagia. Dengan cara itulah kita harus menata ulang moralitas dengan sebaik-baiknya terhadap siapapun juga, tidak pandang bulu. Ya, apakah jati diri seseorang itu bisa berubah-ubah, Bante? Dengan sendirinya jati diri itu kan sesungguhnya kalau dilihat-lihat tergantung mindsetnya, pikirannya ini. Dia pikirannya itu sudah diisi, diprogram dengan mindset model apa. Kalau mindset, pola pikirnya salah, tingkah lakunya, ucapan juga akan jadi salah. Kalau mindsetnya sudah diisi dengan benar dan baik, dia itu harus selalu menjaga, mengendalikan, selalu eling dan waspada. Ini dipakai. Karena orang yang selalu eling dan selalu waspada, apa yang diajarkan oleh agama, boleh atau tidak. Tidak boleh ya jangan dijalankan. Kalau boleh dijalankan, silakan dijalankan. Selama itu bermanfaat pada semuanya. Tidak merugikan siapapun juga. Tetapi kalau itu merugikan, membahayakan, walaupun kita katakan, kita dapat dari atasan mengatakan, agamaku boleh kok gitu. Tapi ternyata merugikan pihak yang lain. Nah, otomatis, apa kata-kata orang atasan itu dalam kenyataannya tidak bisa dipraktekkan. Karena mereka tidak puas dengan cara yang kita lakukan itu. Membuat perintah bagi pihak yang lain. Contohnya lah kalau kita lihat, siapapun juga yang sudah punya istri, suami istri. Tahu-tahu dia kawin di luar, yang istri, yang tuanya nggak tahu. Ya. Ketika istrinya tahu, sudahlah. Cara menghadapi suaminya itu sudah lain dari yang dulu. Sudah dikhianatin. Iya, kok begini cara kerja kamu? Karena atasanku bilang boleh kok menurut agama, kita boleh kawin lagi. Jadi dengan demikian inilah, dalam kenyataannya, tidak ada wanita yang mau dimadu. Tidak ada wanita yang mau diduakan begitulah. Jadi dengan demikian otomatis kita harus jujurlah. Kalau kita sudah ada kesalahan, jangan diulangi lagi. Walaupun itu atasan ngata boleh. Tapi kenyataannya membuat keluarga kita berantakan. Harus disadarin itu. Ya, ya. Kan tidak seimbang dalam keluarganya. Nah, Bante, untuk mengenali jati diri ini, kalau di dalam terminologi Buddha tuh ada yang namanya tumimba lahir ya, Bante. Ya. Jadi itu kan mungkin proses dari evolusi kesadaran yang semakin lama semakin harusnya bisa menemukan. Itu sebenarnya ada nggak sih manusia yang baru beberapa kali lahir sudah menemukan jati dirinya, Bante? Rasanya itu tidak segampang yang kita katakan ya. Kalau kita lihat, untuk menemukan jati diri minimum kita ini harus 100.000 kali. Berarti nggak mungkin ya sekali ini hidup kita langsung, kan banyak yang katanya langsung masuk ke alam-alam itu, Bante. Alam surga misalnya. Kalau masuk ke alam surga itu bisa, tidak perlu, ya tahu kan istilahnya maksudnya itu 100.000 kali itu dia sudah bisa mencapai pencerahan agung, kesempurnaan dalam batinnya. Tetapi kalau dia hanya masuk surga, itu bisa saja. Selama dia memahami surga itu adalah pola pikir dari tiap-tiap individu yang gelombang energinya selalu positif, tidak pernah negatif yang mereka lakukan. Energi positif ini, walaupun dia tidak punya agama, energi positif tetap membawa mereka ke tempat yang positif. Sebaliknya juga sama. Dia punya agama yang terbaik, yang bagus, tapi energi pola pikirnya sangat negatif. Percaya dengan salah. Dia negatif, pasti menuju tempat yang negatif juga. Jadi orang yang memahami hukum alam bahagia, alam tidak bahagia itu bukan ditentukan dari yang lainnya. Ditentukan energi pikiran kita sendiri. Maka dari itu kita harus mengetahui jati diri kita masing-masing. Lihatlah pikiran kita. Condong ke positif atau condong ke negatif. Kalau positif kita bahagia, kalau negatif kita kelak akan menderita. Kok di jalan tengah, Bante? Ya. Kok di jalan tengah? Nggak positif, nggak negatif?
Kalau kita bisa di jalan tengah ini, kebanyakan itu mereka positif ya enggak, yang negatif juga enggak. Dia melekat bisa lagi ke manusia. Bisa juga nanti gentayangan di rumah. Di rumahnya, karena yang positif tidak mampu membawa mereka, kurang mampu membawa mereka bahagia. Yang negatif juga tidak mampu membawa mereka ke bawah, karena bukan positif, bukan negatif. Jadi itulah, sekitar itulah. Jadi mereka masih berdekatan dengan kita. Kalau dia masih melekat sama anak atau cucunya, mati langsung lahir lagi sebagai manusia. Terkadang kala, kita juga tahu mereka orang tua itu, waduh sayang sama anjing, gue seneng. Tapi pikirannya yang seneng itu, lengket di situ, mati langsung bisa jadi anjing. Atau jadi anaknya anjing ya? Nah, itulah kemelekatan manusia itu tidak mereka sadarin bisa mengikat mereka terlahir di alam itu. Dan semesta tidak peduli itu ya Bante. Yang penting pada saat kemelekatan kita pada apa, dia lahirnya seperti itu aja gitu ya. Itulah hukum kewajaran itu. Jadi kalau kita sekarang menjadi manusia yang bijaksana, memahami bahwa kemelekatan itu berbahaya, bisa menyebabkan kita bisa terlahir ke alam binatang, bisa terlahir di alam sesuatu yang membuat kita tambah menderita karena kita melekat, mengingat terus kejahatan-kejahatan itu kuat. Dan kita tidak mau melepaskan, kita tidak mau merubah mindset kita. Kejahatan itu muncul, kita akan masuk sengsara nanti. Karena itu kemelekatan kita juga. Ya, kalau ada orang mabok terus kemudian meninggal ketembak itu bisa jadi apa ya Bante? Kalau dia mabuk ini otomatis kesadarnya begitu lemah, otomatis mereka ketika mabuk kan negatif, pola pikirnya sebelum mabuk dia jengkel, benci, stres, kacau lah. Jadi otomatis dia itu menderita juga nanti. Langsung di alam menderita. Di sana itu katanya ya kalau kita masuk alam neraka, itu nanti ada 100.000 derajat Celcius besi. Dia dikasih minum gratis tuh. Aduh. Gratis. Enggak deh Bante kalau gratis. Maka dari itu namanya di alam-alam sengsara ini mereka sering minum-minum demikian ya. Di sana gratis minum besi yang terbakar itu. Panas sekali ya. Iya Bante, jangan sampai terjadi itu ya Bante. Juga untuk pemirsa yang lainnya yang masih menyenangi hal-hal seperti itu. Biasanya faktor apa yang membuat manusia tidak dapat mempertahankan jati dirinya Bante? Jangan dijawab dulu. Baik pemirsa Dhamma TV, tentunya pembicaraan semakin seru dan kita akan ketemu setelah yang satu ini. Baik pemirsa Dhamma TV, Anda berada di segmen terakhir dari acara Manage Your Mind dan tentunya masih bersama saya Satna Dewi. Tadi ada pertanyaan kita yang terpotong yaitu, biasanya faktor apakah yang membuat manusia tidak dapat mempertahankan jati dirinya Bante? Ya, faktor ini otomatis kita lihat memang faktor keduniawian yang wajar. Semuanya itu tergantung apa? Harta, tahta, perempuan, cinta, ya itulah. Jadi pangkat. Jadi dengan demikian ya otomatis semuanya ini sifat-sifat dunia, untung, rugi, pujian, celaan. Jadi dengan demikian ya otomatis itu yang membuat mereka tidak akan mampu mengatasi semua. Maka itu kita selalu diminta merenungkan suka, duka, cinta, benci, untung, rugi, pujian, celaan ini juga selalu direnungkan apa itu sesungguhnya. Ternyata kedua faktor, 8 faktor ini semuanya sama, hanya satu energi pikiran seperti listrik gitu aja lenyap. Listrik lenyap, lalu anggap wah itu ini menyenangkan, wah kita dapat pujian, sama. Kita dicela juga sama. Kita difitnah, dipuji, dapat untung, rugi, semuanya dilihat-lihat loh. Semuanya sama, kenapa kok kita terombang-ambing oleh dua faktor dualisme ini ya toh? Jadi dengan kita tidak mampu melihat jati diri dari kenyataan hidup itu sendiri, menyebabkan kita terseret oleh keduniaan itu sendiri. Jadi dengan demikian otomatis manusia ini kalau tidak berani introspeksi, tidak berani untuk melihat ke dalam jati dirinya, selamanya dia belajar untuk membodohin, pura-pura bodoh. Sehingga dia tidak mau pusing dengan yang lainnya. Yang penting aku dapat apa yang aku inginkan. Itu secara umum seperti itu. Jadi dengan demikian mereka anggap belajar untuk mengenal jati diri itu tidak penting.
Sehingga mereka mengatakan, yang aku cari itu walaupun itu menderita, oke lah, enggak apa-apa. Tetapi kalau kita belajar mengenai jati diri ini, otomatis kita berusaha untuk mengurangi penderitaan itu sendiri supaya kita bisa adil, mampu mengatasi, mampu menguasai pikiran kita, jadi kita tidak pernah diperbudak oleh pikiran lagi. Ya, Bante, pertanyaan saya, ketika orang menemukan jati diri, kesejatian diri itu, sepertinya orang itu menjadi bersikap sahaja ya Bante ya. Apakah ini tidak bertolak belakang dengan kehidupan materi sebenarnya? Kayaknya buat apa sih kaya banget gitu loh. Maksudnya buat apa sih semuanya wong ini dunia yang tidak abadi seperti itu. Jadi apakah dia menjadi bersikap secukupnya seperti itu Bante? Kalau memang manusia itu bisa seperti ini, mereka ketika sadar, otomatis tetapi mereka dulu kan berjuang. Berjuang untuk mendapatkan harta sebanyak-banyaknya. Ketika dia sadar, iya ya, aku berjuang mendapatkan harta sedemikian banyaknya, tapi batinku itu kok miskin. Aku takut, aku cemas, aku bingung, aku jengkel, kacau dan stresnya. Jadi dia melihat materi kaya, tapi batinku kok miskin sekali. Nah akhirnya dia berusaha untuk mengembangkan, menata ulang cara berpikirnya. Ketika dia memahami bahwa ini penting dan ini manfaat, faedah, akhirnya dia akan mencurahkan, kalau gitu hartaku ini saya gunakan untuk manfaat, semanfaat-manfaatnya untuk membabarkan kesunyatan kepada makhluk supaya mereka tersadarkan semuanya. Kalau dulu kan mereka tidak sadar-sadar, mengikuti sistem dunia itu sendiri. Tetapi kalau dia sering mendengarkan, sering menata ulang, sering melatih dirinya untuk memahami dirinya sendiri, akhirnya dia akan memahami bahwa inilah kekayaan yang aku miliki, harus saya manfaatkan untuk kepentingan baik pribadi kita juga dapat manfaat, orang lain juga mendapat manfaat. Ya, kayak Siddhartha Gautama dong, dia turun dari tahtanya, akhirnya membabarkan. Ya, otomatis kalau Siddhartha ini kan dia melepaskan secara total. Total ini kan. Ketika dia sudah menjadi Buddha, dia tidak minta harta warisan dari raja. Ya. Menjalankan aja apa adanya. Apa ada yang berani seperti itu, Bante? Sesungguhnya mereka itu tidak ada yang memahami bahwa sesungguhnya Sang Buddha ini sudah mengatakan kebahagiaan yang dia peroleh dari kerajaan itu seperti setetes air. Sedangkan kebahagiaan yang ketika dia sudah mencapai kesempurnaan, mencapai keheningan yang mutlak, sempurna batinnya, itu seperti air samudra yang begitu banyaknya, jadi tidak seimbang. Kebahagiaan yang dia dapatkan setetes di dunia ini, kebahagiaan ketika dia mencapai kebudayaan seperti lautan yang begitu luas. Sangat luas, sangat tidak terbatas. Tidak ada rasa jengkel, khawatir, cemas, bingung, stres, penderitaan apapun tidak pernah muncul dalam pikirannya. Itulah. Jadi istilahnya, karena makhluk itu banyak yang bodoh, ya maklumlah. Mereka masih terikat, melengket, karena kebodohannya mereka itu yang menyebabkan mereka menderita. Dan menderita, di dunia menderita, ketika dia tidak ada kebajikan, meninggal. Sehingga nabi orang-orang, hartanya semua ditinggal, meninggalnya juga menderita nantinya. Bukan Tuhan yang menentukan, tetapi pikiran yang dia sendiri yang dibentuk, dibiasa dengan hal-hal negatif, dia akan membuat dia sengsara sendiri. Ya, jadi sebenarnya jati diri dari kita semua itu adalah kedamaian itu ya, ketenangan itu ya Bante, jati diri dari kita. Kemudian ketika kita turun di sini, kita diberikan perangkat panca indera itu, kemudian ingin ini, ingin genggam ini, itu membuat semuanya menjadi kacau dan ruwet itu tadi ya Bante. Ya, itulah sesungguhnya memang ini termasuk salah satu tugas dari orang tua yang seharusnya mereka sudah belajar. Belajar dari hidup dan kehidupan. Ya. Belajar untuk memahami dari semua agama yang mengajarkan itu mana yang terbaik, yang bisa membimbing kita baik secara duniawi, baik secara spiritual, baik maupun secara akhirat. Itu dibimbing, diarahkan, kita pelajari, kita bandingkan semua agama itu, disitulah nanti kita baru menemukan, oh ini yang terbaik. Kalau kita sekarang dilihat di Indonesia ini agama yang ada cuma agama KTP dan tradisi.
Ya. Tidak ada yang jalankan sungguh-sungguh, asal-asalan aja. Jadi demikian ya itulah yang namanya Sebenarnya kita menghabiskan waktu ya Bante. membuang waktu hidup di bumi nggak tahu mau apa yang Waktu. dikerjakan. Iya. Yang digolek Bingung cuma itu tadi duit, Bante. nggak kerja lah ya. Bingung itu berarti Ya orang itulah pribadi. ketidaktahuan mereka yang menjadi sesuatu sarana yang kasihan sekali. Ketika seorang anak ternyata tingkat pemahamannya lebih tinggi dari orang tuanya, bagaimana ini Bante untuk memberitahukan secara bijaksana kepada orang tua? Mm-mm. Ya tingkat kesadarannya mungkin orang tua masih di bawahnya gitu ya. Ya otomatis ya kita harus memahamin tiap-tiap orang memang punya talenta, punya kemajuan spiritual yang berbeda-beda. Jadi otomatis ya begitulah kewajaran, kita akan tahu orang tua kita condongnya pola berpikir demikian, kita anak punya cara berpikir demikian. Jadi ya kita harus diskusi, tukar pikiran, disitulah kita akan bisa menemukan titik perbedaannya. Ya, seperti seorang Bante dengan orang tuanya mungkin kayak banyak orang tua yang masih bahwa harta adalah utama, bahwa dunia adalah utama gitu. Ketika mendapatkan anaknya memilih untuk hidup lebih sahaja, itu kan seperti sebuah hal yang kontras gitu Bante. Itu Ya memang memberi sih, pemahaman seperti itu. karena dunia ini kan mengharapkan, orang tua mengharapkan anakku jadi orang kaya raya, anakku jadi orang ngetop. Ya, jadi dengan demikian ukuran mereka harta, harta dan harta serta nama ini. Otomatis dengan demikian itu yang dipikirkan, itu yang dikejar, diharapkan anaknya juga seperti itu. Iya. Tetapi kalau kita memandang ini bukan sesuatu yang terbaik, masih ada sesuatu yang lebih tinggi, otomatis kita harus memahami bagaimana meningkatkan batin kita. Ya, baik Bante, sampai kita di penghujung acara tentunya mungkin Bante bisa memberikan kesimpulan di tema kita pemahaman tentang jati diri. Monggo Bante. Pada malam hari ini sesuatu hal yang luar biasa, kita bersama-sama untuk belajar ke dalam diri kita masing-masing, karena diri inilah sesungguhnya pusat dari semua agama. Pusatnya terletak dalam pikiran kita masing-masing. Maka jangan ragu dan jangan bimbang. Menata ulang, memanage cara berpikir dengan sebaik-baiknya itu. Itu bukan jaminan membuat kita di dunia ini pasti bahagia. Kebahagiaan tidak bisa kita minta kepada siapapun juga. Kebahagiaan itu tergantung kepandaian Anda dalam mengatur cara berpikir kita masing-masing. Kalau kita sering memasukkan hal-hal negatif ke dalam pikiran kita, penderitaan yang kita alamin itu, ini menunjukkan kita tidak bahagia. Ini menunjukkan kita tidak pandai mengatur cara berpikir kita. Jadi jati diri yang seperti ini salah dalam mindset pola pikir kita. Mari kita rubah. Ambil poin-poin yang positif, yang bisa membuat kita merasa ini bagus, ini baik, ini berguna. Kita kumpulkan dalam batin dan pikiran kita, kita kembangkan terus-menerus dalam batin dan pikiran ini. Sehingga dengan kian energi positif itu kita bangkitkan terus-menerus. Otomatis kita akan menjadi manusia yang mampu memahami bahwa jati diri adalah ada dalam pikiran kita. Di dalam pikiran ini yang terus dilatih dan dikembangkan, makin lama makin halus, makin dalam, makin meningkat kualiti batin kita. Dengan demikian akhirnya kita akan menemukan jati diri yang sesungguh-sungguhnya, inti dari sang batin kita sendiri yang sadar sesempurna-sempurnanya. Disitulah kita melatih masuk di dalam rumah yang sejati, yang tak tergoncangkan oleh apapun juga. Sehingga dengan cara seperti ini, Anda akan menemukan hakikat Tuhan yang Maha Suci di dalam diri kita, di dalam batin kita masing-masing. Disitulah jati diri yang sejati akan kita pertahankan terus, dibiasakan terus seperti itu. Otomatis damai, hening, cemerlang, kita selalu bahagia, karena kebahagiaan itulah yang diharapkan oleh semua makhluk. Mari kita bersama-sama berjuang untuk mempraktekannya dalam kehidupan kita sehari-hari, untuk menemukan jati diri di dalam diri kita. Semoga jalan
yang sangat jelas dan terang ini tidak diragukan, tidak mengantukkan siapapun juga, tergantung usaha Anda pribadi untuk mengenal jati diri, membebaskan semua penderitaan, menemukan keseimbangan, kedamaian, dan kebahagiaan. Mari kita praktekkan. Kebahagiaan, keheningan, kejernihan menjadi milik kita bersama. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Ya, terima kasih Bente. Baik, pemirsa Dhamma TV, damai, tenang, cemerlang, bahagia. Aduh, sepertinya kok bersih sekali kita sebagai manusia ya. Tapi itulah sesuatu yang layak untuk kita kejar, untuk kita dapatkan dalam kehidupan ini agar kita mendapatkan kebahagiaan baik di kehidupan ini maupun di kehidupan yang akan datang. Baik, pemirsa Dhamma TV, tentunya kata kunci kita adalah mind is not everything, but everything is from mind. So, manage your mind. Saya Satna Dewi beserta kru Dhamma TV mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda dan tentunya Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.